Foto bareng Jay Izzes dan Ivar Jenner, apakah Ole Romeni siap perkuat timnas Indonesia? Elkan Bagot, tersisih dari timnas Indonesia kini terancam di Depak Ipswich Town. Kisah kocak Sadil Ramdhani yang pernah ngaku tak puasa Ramadan di hadapan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner menerima kenyataan pahit. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Foto bareng Jay Izzes dan Ivar Jenner, apakah Ole Romeni siap perkuat timnas Indonesia? Dini hari tadi, FC Utrecht bertemu Venezia FC di laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Galgenwaard, Utrecht. Dalam laga tersebut melibatkan sejumlah pemain keturunan Indonesia. Di skuad FC Utrecht terdapat Ole Romeni dan Ivar Jenner, sedangkan di kubu Venezia FC ada Jay Izzes. Meski ada 3 pemain keturunan Indonesia, hanya Jay Izzes yang bermain sebagai starter. Pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia itu bahkan tampil full 90 menit. Sementara itu, Ole Romeni baru dimainkan di menit ke-73 menggantikan Jens Toornstra. Ketika Ole Romeni masuk, Venezia FC sedang unggul 1-0 lewat gol yang dilesatkan Issa Doumbia di menit 67. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Di menit 82, FC Utrecht menyamakan kedudukan lewat aksi Ole Romeni. Skor berubah 1-1. Ketika pertandingan diprediksi sama kuat, Venezia FC mencetak gol kemenangan lewat Nunzio Lela di menit 90. Alhasil, Venezia FC menang 2-1 atas FC Utrecht. Kemenangan ini merupakan modal penting bagi Venezia FC yang akan menjalani musim ketat di Liga Italia 2024-2025. Kelar pertandingan, Ivar Jenner, Ole Romeni dan Jay Izzes foto bareng. Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @sydneydanco. Apakah ini pertanda Ole Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Sekadar diketahui, PSSI sudah melakukan pendekatan agar Ole Romeni mau memperkuat timnas Indonesia. Tenaga Ole Romeni dibutuhkan timnas Indonesia yang akan mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024 hingga Juni tahun 2025. Elkan Bagot, tersisih dari timnas Indonesia kini terancam di Depak Ipswich Town. Posisi Elkan Bagot kini berbalik terancam karena Ipswich Town membuat langkah kejutan di bursa transfer. Klub berjuluk The Tractor Boys mendatangkan bek kiri anyar. Sebelumnya Elkan Bagot mendapatkan keuntungan dari situasi darurat Ipswich Town yang kekurangan bek kiri. Ia sempat diplot bermain di area kiri melapisi Leif Davis. Nyatanya Kieran McKenna memainkan Bagot sebagai bek kiri dalam 2 pertandingan uji coba melawan Shakhtar Donetsk dan Fortuna Düsseldorf. Akan tetapi, kini Ipswich Town meresmikan pemain baru yang berposisi bek kiri. Ia adalah Conor Townsend yang didatangkan dari West Bromwich Albion. Townsend menyetujui kontrak 2 tahun. The Blues dikabarkan membayar 500.000 pounds untuk mendatangkannya, tulis laporan TWTD. Adapun Conor Townsend merupakan bek kiri yang pengalamannya lebih banyak dari Elkan Bagot. Pemain berusia 31 tahun ini juga pernah merumput di Premier League pada musim 2020-2021 dengan catatan 25 pertandingan serta menyumbang 2 assist. Maka dari itu, posisi bek timnas Indonesia kini terancam di Ipswich Town yang sudah keluar dari situasi krisis bek kiri. Adapun Elkan Bagot harus membuktikan diri lagi kepada pelatihnya karena Ipswich Town masih punya 3 pertandingan uji coba melawan Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, dan OGC Nice. Setelah itu, Ipswich Town akan memulai perjuangannya di Premier League 2024-2025 melawan Liverpool di matchday pertama. Sekaligus menjadi penentuan apakah Elkan bakal mendapatkan kesempatan menit bermain atau tidak. Kisah kocak Sadil Ramdhani yang pernah ngaku tak puasa Ramadan di hadapan pelatih timnas Indonesia Sintayong, curi perhatian. Aksi yang dilakukan Sadil ini terjadi dalam momen pemusatan latihan TC Timnas Indonesia jelang tampil di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Kala itu, Sadil Ramdhani masuk daftar 29 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menjalani TC. Latihan ini digelar sebagai persiapan jelang menghadapi timnas Burundi pada Maret tahun 2023. Aksi kocak pun dilakukan Sadil di tengah momen latihan timnas Indonesia. Kala tengah berkumpul di lapangan, pelatih timnas Indonesia,
Sintayong, menanyakan siapa pemain yang tak berpuasa. Sontak, Sadil mengangkat tangannya. Momen ini langsung mengundang gelak tawa karena Sadil diketahui beragama Islam. Aksi gurau Sadil di tengah momen latihan timnas Indonesia itu pun terunggah di akun TikTok @sufbai. Kelakuannya pada random banget, tulis netizen dalam unggahan akun @sufbai. Duel timnas Indonesia versus Burundi memang digelar bersamaan dengan bulan suci Ramadan pada tahun lalu. Tepatnya, ada dua laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, pada 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023. Kala itu, bukan hanya pemain timnas Indonesia saja yang tengah berpuasa. Pemain Burundi diketahui juga turut menjalani ibadah puasa. Pelatih timnas Burundi, Etienne Ndairagije, mengungkapkan ada 50% pemainnya yang menjalani ibadah puasa. Terlepas dari hal itu, di dua laga melawan Burundi, timnas Indonesia sukses meraih hasil manis. Di laga pertama, skuad Garuda menang dengan skor 3-1. Lalu, di pertemuan kedua, timnas Indonesia menahan imbang Burundi 2-2. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner menerima kenyataan pahit. Kenyataan pahit harus diterima gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner. Sempat digadang-gadang bakal naik kelas ke tim utama FC Utrecht, pada ketanyaannya tak demikian. Ivar, ternyata harus puas bermain di Jong FC Utrecht, tim cadangan klub Belanda tersebut, untuk musim kompetisi 2024/2025. Hal itu diketahui dari laman resmi klub, nama Ivar Jenner tidak ada dalam daftar. Di posisi gelandang diisi oleh Victor Jensen, Ken Bosdigan, Taylor Booth. Kemudian ada pemain muda asal Irak yang sebelumnya memperkuat Manchester United, Zidane Iqbal. Selanjutnya, Jens Toornstra, Paxten Aronson, Alonso Engwanda, dan Silas Andersen. Musim lalu, pemain 20 tahun itu berkesempatan masuk skuad tim utama saat melawan PSV Eindhoven, Heerenveen, dan PEC Zwolle di Eredivisie. Akan tetapi Ivar Jenner belum mencatatkan menit bermain. Di kasta kedua, Ivar Jenner mencatatkan 11 pertandingan. Gagalnya Jenner masuk tim utama karena ia kedatangan pesaing baru di posisi gelandang tengah. Pasalnya, FC Utrecht mendatangkan pemain gelandang berusia 20 tahun dari FC Basel, yakni Noah Dundas. Noah Dundas telah menandatangani kontrak selama 3 tahun, ia awalnya akan bergabung dengan Jong FC Utrecht.